Saya ke Bung Yodi dulu. Pak Yodi, apa kabar Mas Yodi? Sehat selalu? Baik. Iya, bisa diceritakan informasi terbaru UGM mundur dari kerjasama vaksin Nusantara, benar demikian? Betul demikian. Apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi alasan, bisa dijelaskan Mas Yodi? Iya, latar belakangnya seperti yang kami sampaikan dalam surat yang kami ajukan ke Menkes bahwa intinya sampai sejauh ini memang para peneliti kami tidak terlibat dan belum terlibat sama sekali. Hal itu disebutkan dalam keputusan Menkes bahwa di tim itu ada beberapa nama dari kami, baik sebagai pengarah, pengawas, namun peneliti utama. Tapi semuanya ini tidak bisa berperan dengan baik karena memang selama ini belum pernah ada koordinasi ataupun komunikasi lebih lanjut terkait dengan pengembangan vaksin ini. Oh, sempat diajak, tapi kemudian belum ada follow up lebih lanjut, kurang lebih begitulah ya? Ya, jadi ceritanya sekitar bulan Desember memang beberapa dosen kami pernah dihubungi secara informal untuk membantu pengembangan vaksin. Dan tentunya oleh siapa? Boleh disebutkan waktu itu oleh siapa? Oleh Pak Terawan langsung atau oleh siapa misalnya? Itu beberapa nama yang berbeda begitu saya lupa, tapi yang jelas dari Kemenkes. Jadi ada beberapa staf dari Kemenkes menghubungi beberapa dosen kami berbeda-beda dan kemudian dijawab bahwa karena ini permintaan dari pemerintah dan kami juga punya concern untuk pengembangan vaksin, ya kami jawab kami siap membantu. Tapi waktu itu informasinya sebatas ya pengembangan vaksin secara umum gitu. Jadi tidak ada informasi namanya vaksin Nusantara, dendritik dan sebagainya. Ya. Baru terkaget-kaget setelah itu muncul di media massa. Oke, jadi belum ada informasi lanjutan, lalu kemudian itu menjadi hal yang memang belum ada follow up sehingga kemudian menyatakan mundur. Tapi kalau seandainya dijelaskan lalu kemudian nanti diminta untuk bergabung kembali kan nggak masalah. Atau ada pertimbangan khusus mungkin dari UGM? Ya, lebih ke arah posisi yang ada di situ. Jadi sebagai pengarah, sebagai pengawas, sebagai peneliti utama itu bukan posisi yang main-main. Itu tanggung jawabnya besar begitu. Bahwa kalau memang sebagai pengarah seharusnya dari awal kan dilibatkan untuk bisa mengarahkan dengan baik. Kalau sebagai pengawas juga harusnya mendapat informasi yang cukup untuk bisa mengawasi dengan baik. Sebagai peneliti utama juga sama. Itu semua tidak terjadi sehingga sebagai bentuk tanggung jawab moral jadi beban moral kalau disebut sebagai pengarah, pengawas peneliti utama, tapi sebenarnya sama sekali tidak bisa berperan seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, jadi ini soal pencantuman yang kemudian bermasalah karena tidak terkait dengan apa yang menjadi tugas dan wewenang dari Dewan Pengarah, sehingga khawatir akan terjadi sesuatu ya mungkin mundur sementara ini. Meskipun di depan ketika nanti ada sesuatu yang memang bisa dijajaki, lalu kemudian ada kejelasan, ini soal komunikasi sesungguhnya. Ya, masalah kerjasama pada lazimnya. Sebenarnya kita punya banyak kerjasama dengan Kemenristek untuk riset, ya, untuk vaksin juga. Ini bukan yang pertama kalinya. Dan biasanya kalau kerjasama seperti ini memang diawali dengan informasi komunikasi yang informal, tapi kemudian tentu setelah itu ada formalisasinya, ada PKS dan kerjasama, baru ada SK, ada koordinasi. Itu semua sesuatu yang sudah lazim dilakukan di semua kerjasama riset kami dengan Kemenkes ataupun dengan mitra-mitra yang lain, dan itu yang tidak terjadi. Oke, baik. Sudah ada Bung Abidin Fikri dari Komisi 9 DPR. Selamat malam, Bung Abidin. Selamat malam, Bung Aiman. Iya, ini Komisi Kesehatan ya di DPR. Saya ingin tanya tadi ada rapat dengan Vaksin Nusantara termasuk juga dengan Pak Terawan. Bisa diceritakan? Ya, tadi sudah dapat penjelasan ya pihak-pihak yang diundang pada rapat dengar pendapat ya. Dengan ada BPOM, kemudian ada wakil menteri, kemudian ada ahli juga yang menjelaskan berkaitan dengan vaksin. Ada 2 vaksin yang memang diindos oleh dalam negeri ya, itu vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Iya. Kalau vaksin merah putih kan sudah prosesnya sudah berlangsung sejak 2020 lalu dan rencananya akan mulai didistribusikan pada semester kedua tahun depan 2022. Untuk vaksin Nusantara yang baru terdengar ini dan menggunakan metode yang mungkin berbeda karena menggunakan sel dari dalam tubuh kita yang kemudian diproduksi untuk melawan COVID. Benar demikian, Pak Abidin? Ya, secara saintifik dijelaskan bahwa itu metode sel darah putih ya, dendrik gitu.
kemudian itu diambil dari tubuh autolog ya, istilahnya ada secara saintifik itu dari masing-masing kita, kemudian dilakukan pengambilan darah, kemudian diinjeksi dengan yang sudah dijinakkan gitu kan, terus yang ini kemudian masih inkubasi 1 minggu, dan secara saintis sebenarnya itu masih dalam penelitian. Artinya perdebatan ya, tapi penjelasan dari Dr. Terawan itu memang diperkarsai oleh beliau dan di bawah Litbangkes waktu itu, memang itu sangat sangat katakanlah mengejutkan, dan itu memang potensinya sangat luar biasa kalau itu memang bisa secara standar katakanlah memenuhi standar klinis yang dilakukan, ya tentu itu adalah ada aturan tersendiri, ya para ahli tentu akan meneliti secara benar kan. Saya ingin bertanya Pak Abidin, bagaimana suasana batin Komisi 9 tadi mendengar ini? Apakah mendukung untuk kemudian memberikan jalan dan mensupport atau seperti apa? Kalau dilihat dari suasana kebatinan ya mendukung ya. Tentu dengan katakanlah harus memenuhi standar klinis ya. Fase 1 dan kemudian fase 2 gitu kan. Dan sekarang memang harus dikomunikasikan dengan BPOM kan sebagai otoritas yang punya otoritas untuk memberikan izin edar dan lain sebagainya kan. Nah itu sudah dibicarakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan bisa terselesaikan soal itu. Mungkin di kalangan peneliti saintik ya yang berkaitan dengan virus ini kan perlu ada perdebatan berkaitan dengan temuan dari tim dari Litbangkes dengan Undip dan Dr. Karyadi. Ya kita lihat saja, saya kira akan bisa ada solusi ke depan gitu kan. Dan secara khusus saya sebenarnya upaya prakarsa inisiatif dari peneliti-peneliti Indonesia yang ingin menghasilkan vaksin itu ya patut kita dorong. Karena memang sekarang kan vaksin dibutuhkan dunia kan. Iya betul. Kan, jadi rebutan. Iya jadi rebutan. Nah kalau Indonesia bisa adalah memproduksi vaksin sendiri dengan metode yang sudah dijelaskan dan diuji secara benar menurut kaidah-kaidah sains dan aturan yang sudah ditetapkan baik itu dari WHO dan standar-standar yang lain, saya kira kita patut mendukung ya Pak Bung. Baik, terakhir saya ke Mas Yodi. Mas Yodi, saya ingin tanya ini di luar kerjasama dengan UGM, tapi Anda sebagai epidemiolog ya atau Fakultas dari Kesehatan Masyarakat, Mas Yodi, bahwa saya pernah kemudian mewawancarai Prof. Nidom ya terkait dengan vaksin Nusantara atau dendritik yang kemudian mempertanyakan bagaimana mungkin bisa berasal dari dalam tubuh kita sementara yang harus kita lawan adalah bakteri atau virus ya. Ini kita bicara soal virus COVID misalnya dari luar. Kalau untuk tumor, untuk kanker itu masih mungkin untuk melawan karena tumor dan kanker berasal dari dalam tubuh kita. Tapi kalau COVID itu adalah virus yang berasal dari luar tubuh kita. Bagaimana mungkin kemudian bisa dilawan oleh sel darah putih yang diambil dari bagian dalam tubuh kita? Apakah ini logika yang masuk atau vaksin Nusantara sungguhnya memang memungkinkan mengambil sel darah putih untuk kemudian dijadikan sebagai antibodi yang kemudian bisa melawan virus COVID untuk tubuh kita sendiri? Ya, ini di luar ranah bidang saya sebenarnya, dan justru itu permasalahannya bahwa kami sebenarnya kalau sebagai tadi berperan pengarah, pengawas dan sebagainya, informasi-informasi ini sebenarnya harusnya kami kaji secara kelembagaan sebagai KKNK UGM. Tapi ini hal yang baru Mas Yodi ya? Ya ini hal yang baru. Ya artinya pernah bukan untuk COVID ya. Kalau untuk yang lain juga sudah pernah dikembangkan dendritik ini. Tapi kalau untuk yang ini kami sama sekali belum mendapat informasi yang detail sehingga kami tidak dalam posisi untuk mengomentari itu, Mas. Saya ingin bertanya, kalau seluruh vaksin terkait dengan serangan dari luar, apakah itu bakteri ataukah itu virus, itu biasanya dimasukkan bakteri atau virus yang dilemahkan, tapi belum pernah kemudian dimasukkan dari dalam tubuh sendiri. Saya ingin bicara soal pengalaman ke belakang. Ya, terus terang itu juga di luar bidang saya, jadi saya tidak bisa berkomentar dalam hal itu. Pada sebatas dari perspektif manajemen penelitian yang kami. Baik, jadi harus dikaji dulu. Baik, terima kasih
Mas Yodi Mahendra Data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga ada Bung Abidin Fikri dari Komisi Kesehatan Komisi 9 fraksi PDI Perjuangan di DPR. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu.